Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama aku Sania. Welcome to SPSI Podcast. Sana sini cerita apa aja jadi seru. Podcast yang di dalamnya menceritakan banyak hal, mulai dari isu yang lagi happening banget dari sudut pandang mahasiswa psikologi. Oke, balik lagi di podcast SPSI kali ini ya, tentunya dengan topik yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Nah, karena bulan ini udah mulai memasuki bulan September, ini tuh merupakan awal yang exciting dan menantang banget nih bagi beberapa angkatan. Karena seperti yang kita tahu ya, kita bakal memulai semester ganjil lagi. Dan ini akan lebih exciting lagi untuk angkatan baru, angkatan mahasiswa baru 2022, karena mereka akan mulai menginjak kehidupan kuliah sebagai mahasiswa nih, gitu. Nah, pasti mahasiswa baru nih banyak yang berdatangan dari jauh-jauh dari rumah asal ke Malang untuk bertemu di kampus tercinta kita ini ya. Hal ini tuh disebut sebagai merantau. Nah, sebenarnya seru nggak sih jadi anak rantau? Apa aja sih suka duka menjadi anak rantau? Nah, tanpa lama-lama lagi, aku ada dua narasumber yang kece banget nih di sini. Mungkin boleh perkenalan dulu dari paling pojok. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Wikrawardana, bisa dipanggil Adrian, asal dari Lombok. Oke, kalau kenalkan nama saya Bernaldo, bisa dipanggil Aldo, saya dari angkatan 2020, kelas F. Oke, asalnya dari mana? Kalau aku dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, berarti ini sama-sama perantau ya ke Malang. Iya, kalau kesibukan akhir-akhir ini apa? Kan lagi libur nih sekarang, kayak kegiatan apa sih yang lagi dilakuin buat nyibukin diri? Kalau saya nggak ngerasa liburan ya, soalnya dari awal libur itu udah sibuk mira, udah sibuk PMM, terus sekarang lagi itu mau lanjut tes maba juga, jadi nggak kerasa sih. Kalau Aldo? Kalau aku sih paling apa ya, main masih ada sih liburan, cuman lebih banyak di internship gitu di fakultas gitu. Udah sih paling itu aja. Oke, berarti ini sebagai perantau nih, sebenarnya alasan awal atau tujuan awal merantau ke Malang tuh apa sih? Dari Aldo dulu deh. Kalau aku sih sebenarnya merantau itu, aku tuh sebenarnya kabur berkedok merantau gitu, karena awalnya tuh kayak apa nggak bosen gitu selama dari kecil sampai SMA tuh di kota asal, terus kayak nggak ada kesempatan buat explore gitu. Explore-ku maksudnya di sini kayak aku tuh pengen bertemu sama orang lain yang mungkin beda ras atau beda suku gitu kan, kayaknya asik gitu, nambah kenalan atau nambah relasi. Terus kayak kita kan merantau itu nggak hanya pindah tempat gitu, kita juga kayak kita belajar beradaptasi sama lingkungan baru, kehidupan sosial baru kan, bahkan sama kayak makanan juga mungkin kayak kita harus adaptasi gitu. Nah, itu yang bikin aku kayak tertarik untuk pengen coba hal baru sih kayaknya gitu. Berarti alasannya nggak cuma secara akademik ya, mau menempuh pendidikan gitu, tapi emang dari awal pengen ngerasain merantau sebagai pengalaman aja gitu ya? Iya, Kayak kalau Adrian gimana? Kalau saya sih sebenarnya hampir mirip juga ya sama Aldo. Cuman mungkin bedanya itu bisa dibilang saya emang lebih suka main di luar sih. Soalnya dari SMK juga saya juga nggak di daerah tempatnya langsung. Jadi saya ke kotanya buat sekolah, dan itu saya sendiri juga. Jadi bisa dibilang saya keluar daerah juga di sini tuh istilahnya itu lebih cari tantangan baru lagi aja. Cari tantangan baru, oke. Berarti pas awal pindah ke Malang nih udah dari dari 2020 ya sebagai mahasiswa baru atau? Kalau aku 21 sih, karena masih online. Oh iya, karena masih online ya. Kalau Adrian? Nah, kalau sih aku rada lupa ya. Cuman semester 2 sih aku sini. Oh, semester 2 udah di sini. Oke. Apa sih perasaan atau hal pertama yang dirasain saat pertama kali merantau ke Malang? Dari Aldo dulu. Yang pertama tuh mungkin adaptasi bahasa sih, jujur, karena kita kemana-mana ya, nggak semua juga sih, kayak mungkin ada beberapa orang, misalnya aku ke Alfa pertama kali itu aku ke Alfamart ya, mbak-mbaknya itu pasti ngomong pakai bahasa Indonesia kan, cuman karena logatnya pakai bahasa Jawa, jadi saya kayak, hah ini ngomong apa gitu. Terus saya juga kan sempat jadi kayak di RSUMM tuh kayak apa ya namanya tuh, yang cek suhu gitu apa ya? Oh iya. Yang di RSUM itu. Kan kayak kita kan setelah screening, screening COVID kan dulu aku di RSUM itu kan nanya nama, alamat gitu kan. Nah, agak kesulitan kayak dengar kata nama jalan, misalkan kalau secara bahasa Indonesia kan misalkan nih Mertojoyo, tapi
ada beberapa orang yang bilang mertojoyo gitu kan kayak ada agak beda aksennya ya. agak beda gitu aksennya. Oh itu aja sih. Terus mungkin apa ya struggle-nya tuh ngatur keuangan gak sih, kayak yang mungkin kalau dulu waktu di rumah tuh kalau makan ya tinggal makan, terus kita paling ngatur buat jajan aja sih gitu kan. Nah sekarang kan di sini kayak ngatur entah itu buat beli deterjen gitu kan, entah itu buat kan supaya lebih menghemat, mungkin kita lebih kayak masak gitu kan, kayak ibu-ibu banget nggak sih, kayak pagi-pagi ke pasar gitu loh, terus nyatet ini hari ini cumi harganya berapa misalkan. Nah itu kan, terus kalau aku kayak apa ya, yang lebih berasa tuh cuaca sih, karena di aku kan bisa dibilang dibilang dingin juga enggak, dibilang panas juga enggak, tapi kalau di Malang itu sekarang tuh panas banget ya menurutku, terus dingin pun dingin banget gitu. Itu sih. Kalau Adrian gimana nih? Kalau saya sih mungkin saya ini dulu ya. Jadi saya itu kan dari Lombok nih. Lomboknya itu tepatnya itu di pesisir. Nah jadi pas pindah ke sini itu sempat demam. Jadi sempat demam dan ya itu berulang kali terjadi. Jadi kalau saya kesini, saya pasti sempat demam. Pas baliknya lagi itu nanti demam lagi. Oh gitu. Nah cuaca ya? Cuaca. Terus mungkin sama ini sih, ya hampir sama Mas Aldo gitu, kayak perbedaan bahasa. Terus mungkin kayak ya traffic lalu lintasnya juga lebih padat kalau di sini. Berarti ada lah ya culture shock yang dialamin beberapa gitu, terutama di bahasa ya kayaknya ya. Terus cara selain bahasa nih, ada nggak culture shock lainnya yang dialamin dan cara beradaptasinya tuh gimana sih? Dari Adrian dulu boleh? Kalau saya sih gimana ya? Lebih ke kalau misalnya kayak bahasa itu ya lebih ke ya udah main aja gitu sama teman-teman. Lebih sering ngumpul, lebih sering nongkrong. Ya biar istilahnya tuh biar sedikit tidak itu kita bisa paham bahasa Jawa yang basic-basicnya gitu. Coba mempelajari bahasa baru ya berarti. Kalau Aldo gimana nih? Oh, kalau aku dulu waktu pertama kali ke Malang tuh aku belum pernah ke Malang sama sekali. Itu pas maba kan ada yang offline kan. Nah, aku kebetulan kesini kayak nekat banget itu kan. Terus karena aku belum makan sama sekali, aku beli makan tuh waktu di Pesmaba itu, waktu di Rusunawa kan kita ada disediain makanan, cuman karena mungkin ada yang nggak suka, nah aku pesen GoFood tuh. Terus aku lihat harga lalapan tuh 10.000, kayak hah? Kayak kaget banget gitu, karena kan di sana mungkin kayak nasi ayam tuh 25.000 itu minimal ya, maksudnya 20.000, 25.000. Terus ternyata di sini aku bisa dapet 10.000 dengan harga dengan menu ayam sama nasi itu kayak wah murah banget gitu ya. Itu sih kaget banget, yang paling kaget. Udah sih paling itu aja. Kan namanya kita ngerantau ya, jadi anak kos nih pasti ada aja perasaan kesepian atau mungkin kangen rumah, homesick gitu. Kalian pernah ngerasain nggak, dan cara ngatasin pas kalian lagi ngerasa kesepian atau homesick tuh gimana? Udah siap. Kamu boleh. Kalau aku jujur ya nggak pernah sama sekali namanya homesick, karena dari awal aku emang pengen merantau gitu, karena aku kayak lebih suka sendirian, bukan sendirian maksudnya kayak lebih kan sama keluarga tuh udah lama banget gitu kan, kayak dari kecil sampai SMA itu udah sama keluarga terus. Kayak aku tuh pengen tahu kalau misalkan aku tanpa mereka tuh kayak gimana, bukan berarti aku gimana ya, cuman kayak pengen lebih mandiri aja gitu. Nah selama itu tuh kayak aku nggak pernah ngerasain kangen sama, ya maksudnya kangen tuh cuma wajar ya, manusiawi, kayak kangen mama tuh kayak pengen telepon atau pengen ngobrol-ngobrol dikit gitu sama ponakan, tapi cuma sebatas itu sih, nggak sampai kayak maaf ya temanku kayak pengen pulang atau kayak ada kangen banget sih sampai nangis. Aku nggak, jujur aja, karena aku tuh merantau tuh aku tuh kabur berkedok merantau sebenarnya. Berarti tekadnya gede ya, soalnya aku pribadi ngerasain banget tuh homesick, jadi kayak bener-bener kangen, pengen pulang tuh pernah banget ngerasain gitu. Kalau kamu sampai sekarang belum pernah ya mungkin? Oh enggak, sampai sekarang aku jujur lebih kangen sama makanan sih. Makanan. Karena kan kalau di Jawa Barat tuh kan kayak misalkan ada cimol, cilok tuh kan kayak makanan pedas tuh kayak di mana-mana tuh, di setiap 100 meter tuh pasti ada. Di sini tuh ada, cuman karena rasanya tuh beda gitu, jadi kayaknya nggak bisa ngobatin kangenku ke makanan yang ada di sana yang beneran. Makanan lu lebih manis-manis nggak sih? Iya, lebih manis, pedesnya tuh kurang gitu. Kalau Adrian gimana nih? Kalau soal ya kesepian tuh pengen pulang gitu ya kerasa
kerasanya itu paling sering itu biasanya tuh pas ini. Kalau lagi hari raya. Oh iya. Nah, kalau hari raya vibe-nya kayak beda banget ya. Iya, vibe-nya beda banget tuh. Jadi kayak tiba-tiba kayak ingat orang tua aja gitu. Cuman ya kayak gimana ya? Kalau menurut saya sih dengan adanya jarak itu kita jadi bisa lebih paham gitu. Jadi kayak lebih menghargai momen yang ketika ada di rumah nantinya gitu. Berarti kalau lagi homesick atau kesepian tuh ya udah dihadapin aja gitu ya. Iya. Nggak yang gimana-gimana mau pulang juga jauh gitu. Yes. Oke, berarti homesick ini salah satu struggle yang dirasain sebagai anak rantau ya. Dan nggak jarang juga banyak yang nggak betah gitu karena struggle banget ngadepin rasa kesepian itu. Kalau selain homesick, ada nggak sih struggle lain yang benar-benar berasa banget sebagai anak rantau nih? Oh, iya. Atau cuma bener-bener ya udah karena kesepian aja gitu struggle-nya? Kalau aku sih lebih kayak ngatur segala hal sendiri, kayak makan, terus ngatur keuangan, kayak itu tuh kan kadang kita misalkan nih kita ada uang sekian gitu, terus harusnya uang segitu tuh cukup untuk 1 bulan ya, misalkan. Terus tiba-tiba ini baru minggu kedua udah segini aja, uangku kemana sih gitu kan. Nah itu yang bikin struggle tuh karena kan kalau dulu kayak kita tuh nggak usah mikirin makan ya, kayak ya udah makan pasti disediain sama orang tua, makan nggak. Sekarang kayak kalau aku ya sekarang tiap pagi tuh mikir hari ini aku mau makan apa ya. Udah dari pagi ya mikirin sampai malam tuh ini 3 hari tuh aku sehari ini tuh aku mau makan apa. Kadang kayak aku tuh mikir apa aku bosen sama ayam geprek gitu tiap hari kan, entah itu pagi mayangkan ayam geprek, malamnya ayam sambal hijau, malamnya ayam bakar gitu, setiap hari tuh ayam apa aku nggak bertelur gitu kan. Pokoknya gitu. Ayam tuh udah template banget ya. Template banget, kayak udah jadi comfort food gitu loh. Itu aja sih paling lebih ke makanan. Kalau Adrian gimana? Kalau saya sih ya hampir mirip sebenarnya. Jadi kayak mulai dari makanan gitu ya. Jadi kan kayak pengen makan ikan yang segar gitu nggak bisa karena kebanyakan ayam, terus daging-dagingan ya hewan-hewan darat gitu ya. Nah, terus cuman yang lainnya itu mungkin ya sama juga sih kayaknya ya. Kayak manajemen uang juga ya. Jadi kan kayak apa ya? Kalau makin kesini itu perilaku konsumtif itu kayak semakin meningkat gitu ya, kayak gitu misalkan kayak tanggal-tanggal cantik lah atau misalkan ya dan sebagainya, susah Ngomongin soal makanan nih, kalau di rumah sih emang enak ya, banyak pilihan gitu, apalagi masakan mama kan pasti enak ya. Kalau di sini tuh kalau nggak ayam geprek, ayam lalapan, ayam sambal hijau gitu-gitu doang ya. Dan itu tuh jadi menu template anak kos banget gitu. Kadang juga ngerasa nggak sih kayak kita minta rekomendasi makanan ke teman-teman yang asli Malang, terus udah dapat nih banyak rekomendasi, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke ayam, ya nggak sih? Betul bener. Itu emang menu template banget sih. Terus soal uang tadi ya, ngatur keuangan. Nah, ngomongin soal ngatur keuangan, kalian punya cara sendiri nggak sih buat ngatur pengeluaran? Apakah dicatetin dulu atau ditargetin per bulannya apa gitu? Coba dong dari Adrian dulu. Oh iya, kalau saya sih biasanya sih dicatat. Oh dicatat? Dicatat kayak ya keluar masuknya itu uang itu dicatat. Cuman kadang memang ada momen yang kayak bener-bener lagi butuh banyak pengeluaran gitu, kayak praktikum, misalkan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Ya itu apa ya? Itu sedikit agak susah sih ngaturnya kalau yang kayak gitu tuh. Cuman balik lagi sih kalau misalkan udah dicatat kayak gitu, jadi per bulan itu kita mau rencana mau ngeluarin berapa, mau target yang akan ditahan ke berapa, jadi insya Allah masih nggak terlalu ini. Kalau Aldo gimana? Kalau aku sih ya sama kayak Adrian dicatat gitu, cuman kalau aku ada tambahan lagi, jadi kayak aku tuh setiap pagi tuh kayak buka Twitter tuh cari promoan gitu, kayak misalkan hari ini ada promo apa ya, misalkan kalau ada promo misalkan ada promo McD misalkan atau KFC, aku cari kalau misalkan lagi BM banget ya, tiap hari sih makan biasa Karos karena kayak pengen upgrade gitu, kali-kali makan KFC atau makan McD gitu kan, cari promo dulu. Nah terus kayak misalkan cari promo juga kayak nggak asal promo langsung beli, kayak dilihat lagi kira-kira ini kalau misalkan aku beli dengan harga segini worth it nggak, bisa dipakai buat berapa kali makan gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap menghemat sih gitu loh. Ya, walaupun ada promo tetap aja ujung-ujungnya balik lagi ke ayam. Balik lagi ke ayam gitu. Oke, berarti kalian ini tipe yang ngatur pengeluaran dengan cara dicatat ya? Karena kan ada juga ya anak kos yang kayak yaudah let it flow aja nggak sih gitu. Yes. Kalau udah pernah nggak nyoba yang kayak let it flow aja gitu? Aku pernah kayak abis
kalau gitu tuh kayak aku yang merasa nggak terkontrol gitu karena namanya menyesal ya datang terakhir kan. Kayak takutnya kayak aku tuh udah aku have fun nikmatin hidup sekali, terus tiba-tiba besoknya ya Allah aku hari ini makan apa ya, makan garam gitu karena duitku habis kemarin-kemarin karena terlalu bebas gitu. Nah, aku tuh karena aku juga kebetulan cari uang sendiri gitu dapat tambahan, jadi kayak nggak bisa kayak gitu karena kalau misalkan kayak gitu nanti aku tuh mikir ke depannya besok makan apa, terus kita juga kan nggak tahu misalkan besok tuh ada pengeluaran apa, entah tiba-tiba ada misalkan ban bocor lah itu, terus tiba-tiba ada misalkan ada praktikum, ternyata kita harus cari konsumen, kita harus cari responden atau apa kan kita kasih makan atau snack gitu seenggaknya gitu kan. Itu juga kadang di luar biaya yang dana darurat itu jadi dana darurat. Jadi kita harus siapin dana darurat sih, itu penting. Kalau Adrian pernah nggak nyoba ngatur pengeluaran uang tuh kayak udah let it flow aja, nggak usah dicatat-catat gitu? Oh iya, itu pernah sih, itu pernah. Cuman ya ujung-ujungnya ya bener itu jadi kayak buang jatah yang 1 bulan itu, khususnya 1 bulan itu malah nggak sampai 1 minggu. Wah, agak boros ya jadinya. Yes, agak boros itu dandanin motor lah, dandanin ini, pokoknya makanya itu ya jadi kayak pelajaran aja gitu. Sama ya mungkin emang kita harus ada ya mungkin part time lah ya gitu. Juga ya biar bisa ngimbangin yang kayak gitu juga. Iya sih, dengan cara nyari uang sendiri juga ini ya lebih bisa menghargai pengeluarannya tuh apa aja gitu ya. Oke. Berarti kalian punya, selain promo nih, ada tips hemat nggak buat anak-anak rantau nih? Mungkin udah dulu deh kayaknya. Oke, yang pertama tuh yang paling wajib nih di anak kos tuh beli magic rice cooker. Karena beli nasi itu kayak, maaf ya, kalau aku misalkan beli itu 5 kilo itu bisa sampai sebulan. Sedangkan itu tuh cuma 50-an, 60-an, 50 itu buat bisa berapa kali makan. Sedangkan kalau misalkan kita ke warteg nih kan beli nasi itu 3.000 atau 4.000 itu kan ya lumayan. Kalau misalkan kita ke warteg tinggal beli lauknya aja kan, misalkan yang misalnya kita tiap makan tuh ngeluarin minimal 15.000 itu sama minum misalkan. Nah, sedang kalau misalkan kita udah ada nasi terus kita bawa tumbler kan, di kosan juga ada galon, itu jadi benar-benar menghemat. Sedangkan kan kalau misalkan kita beli air mineral botolan itu kan kayak sekitar 3.500-an itu cuman berapa mili gitu kan. Sedangkan kalau yang galon kan 19.000 itu berapa 15 liter gitu, 19 itu lebih menghemat banget gitu. Jadi rice cooker dan galon itu kayak benda wajib yang ada di kosan gitu supaya kita bisa menghemat gitu loh. Aldo ini terstruktur banget ya orangnya. Udah diatur semuanya gitu. Kalau Adrian gimana? Kalau saya sih ya sih mungkin ya rice cooker atau misalkan alat-alat masak kayak gitu ya. Di situ membantu banget ya. Cuman kalau aku pribadi atau misalkan kalau lagi padat-padatnya kegiatan gitu ya, itu bakalan bikin mumet sendiri gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih ke ya itu makan bareng sama temen. Jadi kayak cari promo, cari ada buy one get apa sih? Buy two. Beli 2 gratis 1. Nah, kayak gitu loh. Jadi kayak itu bakalan ya irit banget loh kayak gitu. Tadi kita udah bahas ini ya soal merantau, dari cara menghemat, terus culture shocknya tuh apa aja gitu kan. Nah, ngomongin soal merantau nih, kalian ada rasa nyesel nggak merantau? Kayak, aduh aku nyesel banget merantau, harusnya aku diem aja di tempat asalku. Ada regrets gitu nggak sih selama sejauh ini gitu? Dari siapa nih? Aldo dulu deh. Nyesel sebenarnya nggak ada sih, karena malah aku kayak menikmati, kayak menghargai waktuku merantau. Karena merantau itu kan nggak hanya kita tuh pindah kota dari sini ke sana, tapi kita juga kayak lebih ke apa ya, kayak kita tuh memperkuat diri dengan kayak kayak misalkan pergaulan di Malang sama di kota asal kita udah beda banget. Terus mungkin di sini ada pergaulan negatifnya, kayak di kita tuh kayak udah jadi tantangan buat kita supaya berprinsip teguh pada berpegang teguh pada prinsip kita. Kayak misalkan mereka tuh pergaulannya udah mungkin agak negatif gitu. Nah, supaya kita nggak ke bawah-bawah itu, kita tuh kayak butuh butuh prinsip yang
kuat gitu loh, iya, supaya iya. kita tuh bisa Nggak kebawa sama pergaulan yang negatif gitu. gitu. Oke, kalau Adrian gimana? Kalau saya sih gimana ya? Kalau dibilang nyesel sih enggak ya. Soalnya menurut saya itu saya juga sering sih tetap main juga kalau misalnya kembali ke Lombok ya. Main sama teman-teman di kampus lain gitu. Cuman menurut saya itu ketika saya di Malang ya, jaringan saya terus lingkup pertemanan saya juga lebih luas lagi, khususnya kayak berorganisasi, jadi ketemu dari baik dari orda yang dari NTB, orda yang dari Sumbawa dan sebagainya, itu kita lebih kayak apa ya, lingkup temennya itu lebih luas gitu, lebih asik, terus bisa belajar ya dinamika organisasi perkampusan kayak gitu yang mungkin aja itu bukannya apa-apa ya, cuman mungkin saja ketika kita di Jawa khususnya ya, itu akan terasa beda dengan yang kita di daerah atau kota yang istilahnya itu bisa dibilang relatif lebih kecil dari kota besarnya gitu, kayak yang di Jawa kayak gitu sih. Iya sih, benar sih, karena yang sesama Jawa aja tuh pasti ngerasain bedanya ya, kayak dari Jawa Barat ke Jawa Timur beda banget, Jawa Tengah ke Jawa Timur juga beda banget, apalagi yang dari Lombok ke Jawa tuh udah beda banget. Berarti walaupun banyak struggle yang dirasain sebagai perantau, tetap aja lebih banyak lagi hal-hal positif yang dirasain sebagai perantau ya, makanya nggak pernah menyesal. Berarti bisa disimpulin kalian nih, coba deh aku tanya, berarti yes atau no untuk perantau? Jawab barengan ya, 1, 2, 3. Yes. Oke. Aku juga bakal jawab ya sih, karena emang banyak banget pengalaman positif yang bakal dirasain sebagai perantau. Terus juga ini nggak sih, jadi belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya tuh gini loh gitu. Iya. Oke, kalian ada pesan nggak untuk mahasiswa baru yang lagi galau nih mau merantau? Kamu boleh deh, atau Adrian dulu. Oh iya, kalau aku sih pesannya ya singkat aja sih ya, jangan ragu karena Anda akan rugi, gitu aja sih. Singkat padat jelas ya. Jangan ragu karena Anda akan rugi. Oke, kalau kamu Aldo? Kalau aku sih kayak nyiapin maksudnya siapin tuh kayak lebih utama tuh mental sih, karena mungkin kamu harus siap kayak kamu lagi demam, kamu sendirian, kamu harus beli obat sendiri, entah atau minta temen kayak ini aku lagi sakit boleh minta tolong beliin obat, yang biasanya kayak misalkan lagi demam dikompresin mama terus dikebawain makanan kayak gitu kan. Kita tuh nanti di perantau tuh bener-bener sendiri ya, maksudnya nggak sendiri juga, masih ada temen, cuman kayak kita nggak bisa ngandelin orang lain selain kita ngandelin diri sendiri gitu loh. Kayak mungkin teman kita lagi sibuk atau apa, kita cuman punya diri sendiri, makanya dikuatin lagi mentalnya. Tapi asik kok jujur, karena kamu tuh bisa belajar banyak hal gitu loh, nggak hanya ya kayak tadi, nggak hanya kamu tuh belajar tentang bahasa atau budaya dari kota tujuan tempat rantaumu, tapi kamu belajar juga tentang kehidupan sosialnya gitu loh. Pokoknya seru, wajib coba sih. Sekali seumur hidup sekali bolehlah ngerantau gitu loh. Jangan liburan doang kayak seminggu 2 minggu sebulan ngebain baru gitu ya. Seru banget. Itu tadi aku relate banget sih sama yang soal sakit. Kayaknya sakit tuh jadi struggle paling besar nggak sih jadi anak rantau. Tapi kayak pas kita udah selesai ngadepin masa-masa sakit itu kayak ih gila keren banget, aku kemarin bisa ngadepin ini sendiri gitu. Jadi ada rasa proudnya, dan itu tuh jadi menyenangkan banget sih sebagai anak rantau, walaupun struggle-nya banyak naik turun, tapi kayak kalau kita udah bisa ngadepin semua itu sendiri, itu tuh jadi bangga banget gitu. Oke, karena kita udah sampai di penghujung podcast kali ini, aku bakal ngasih konklusi sedikit nih dari pembahasan kita. Jadi sama kayak hal lain di kehidupan, merantau itu pasti ada plus minusnya. Tapi dinikmati aja, karena ini tuh part of growing up as an adult dan as a human being aja gitu. Ini tuh udah kayak hal yang bakal kita rasain aja gitu di kehidupan. Jadi mungkin kita perlu tanam mindset bahwa ingat kita ini jadi mahasiswa cuma sekali seumur hidup loh, dan ini tuh umur emas dan umur produktif kita buat ngalamin berbagai pengalaman di kehidupan ini gitu. Jadi just experience and enjoy out of the things that life throws at you, karena you only live once. Jadi dinikmati aja kali ini.
apalagi sebagai anak rantau gitu. Terima kasih banyak loh buat Aldo sama Adrian udah mau sharing di podcast episode kali ini. Aku Sania pamit dulu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan ya. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa episode ini menarik, boleh banget nih di-share di Instastory dan jangan lupa tag kita di @fapsiumm. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Psikologi UMM karena tentunya di episode-episode berikutnya kita bakal bawa topik dan pembahasan yang menarik dan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.